Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Tarsia Kadir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lamanya proses rotasi bumi ini disebut dengan kala rotasi, yang membutuhkan waktu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Namun, proses perputaran bumi pada porosnya tidak akan terasa karena adanya gravitasi. Jadi, gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Perhitungan rotasi bumi dimulai sejak matahari terbit sampai dengan matahari selanjutnya terbit. Karena proses rotasi bumi ini, maka matahari yang kita lihat seperti sedang bergerak dari timur ke barat, padahal kenyataannya matahari hanya diam saja dan yang berputar adalah planet bumi. Selanjutnya adalah akibat dari rotasi bumi, yaitu yang pertama, terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Proses pergantian siang dan malam ini bisa dikatakan sebagai peristiwa alam yang istimewa karena kita bisa melihat perubahan matahari menjadi bulan. Kemudian yang kedua, ada pembelokan arah angin dan arus laut. Dengan rotasi bumi, maka arah angin akan dibelokkan. Pembelokan angin sekaligus membelokkan arus laut. Angin yang berbelok dari daerah satu ke daerah lainnya akan sangat bermanfaat karena kita bisa merasakan kesejukan. Pembelokan angin akan mengurangi kecepatan angin sehingga tingkat kerusakan yang berasal dari angin akan ikut berkurang. Sementara itu, arus laut akan bergerak sesuai dengan pembelokan angin. Misalnya, arus laut di belahan bumi bagian barat bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan di belahan bumi bagian utara, arus laut bergerak sesuai dengan arah jarum jam. Kemudian yang ketiga, ada gerak semu harian matahari. Dinamakan sebagai gerak semu matahari karena matahari seperti bergerak sepanjang hari. Pergerakan yang dimaksud seperti saat pagi, matahari akan terbit dari timur, saat siang matahari berada di atas kepala kita, dan saat sore hari matahari akan terbenam di barat. Meskipun matahari terlihat seperti bergerak, tetapi kenyataannya matahari hanya diam saja. Dengan kata lain, gerak semu harian matahari merupakan akibat dari adanya rotasi bumi. Kemudian selanjutnya yang keempat, ada membentuk zona waktu yang berbeda. Dengan adanya rotasi bumi, maka akan ada zona waktu yang berbeda. Seperti halnya yang di Indonesia yang mempunyai 3 zona waktu yang berbeda, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau WIB, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Zona waktu akibat dari rotasi bumi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yaitu karena dengan adanya rotasi bumi, maka bumi dibagi menjadi 24 zona waktu yang pusatnya ada di kota Greenwich, Inggris. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Kelima, ada perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi akan mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengembang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibanding khatulistiwa. Ini adalah salah satu contoh percobaan peristiwa siang dan malam yang diakibatkan oleh rotasi bumi.
Bumi dalam satu kali putaran akan mengalami peristiwa siang dan malam. Bagian yang terkena cahaya matahari atau cahaya senter ini akan mengalami waktu siang dan bagian yang tidak terkena cahaya akan mengalami waktu malam. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Waktu 365 hari atau 1 tahun ini biasa disebut sebagai kala revolusi bumi. Planet bumi yang kita ketahui dan dijadikan sebagai tempat tinggal bukan hanya berotasi saja, tetapi bumi juga melakukan proses revolusi. Kecepatan bumi ketika melakukan revolusi berkisar 30 km per detik, cepat sekali bukan? Sedangkan waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan revolusi adalah 365 hari atau dalam kalender Masehi selama 1 tahun. Revolusi bumi dijadikan sebagai acuan untuk membuat kalender Masehi. Dalam perhitungan kalender Masehi, waktu yang digunakan adalah waktu 1 kali putaran revolusi bumi, yaitu 365 hari. Selanjutnya adalah akibat dari revolusi bumi, yaitu yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara pada waktu 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan pada waktu 21 Juni sampai 21 Desember disebut gerak semu harian matahari. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Kemudian yang kedua, adanya perubahan musim. Mengapa musim yang ada di bumi bisa berganti-ganti? Nah, perubahan musim terjadi karena adanya revolusi bumi. Singkatnya, perubahan musim ini tidak bisa dilepaskan dari peran matahari. Matahari yang bergerak akan menentukan musim yang akan terjadi. Misalnya, ketika matahari mengarah pada suatu daerah, maka daerah tersebut akan mengalami musim panas. Pergantian musim sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Suhu di bumi akan menjadi stabil dengan adanya pergantian musim. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah penjelasan dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.